Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar, yang mana program acara Syiar akan menambah wawasan Anda melalui tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini Al-Mukarram Ustadz Edi Susanto SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, barakallah, baik Ustadz. Dan juga tadi telah kita dengarkan lantunan indah dari qasidah Gambus El Hawat. Ada Kak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum kakak, abang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah begitu indah ya. Selalu setia menemani program acara Syiar dalam setiap minggunya. Barakallah. Dan pemirsa yang sangat luar biasa sekali pada hari ini ada ibu-ibu majelis taklim dari Keluru ya Bu ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Ibu-ibu dari Keluru ya. Ini keluarga besar Kerinci ya Bu ya yang ada di Jambi. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu ya kita dengarkan tausiah kita pada hari ini dengan Ustadz Edi Susanto SPD ya. Baik Ibu. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi, yang mana tema kita pada hari ini menarik nih Ustadz, tentang berkaitan juga tentang maulid ya Ustadz ya. Bertepatan hari ini merupakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu memaknai kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah Ustadz, silakan Ustadz langsung saja tausiahnya tentang tema kita pada hari ini, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kemudian juga dalam Al-Qur'an wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita sempat, serta masih memberikan hidayah dan keimanan di dalam hati kita. Kemudian salawat beriringkan salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Mawaddah ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Syiar ini, menyapa ibu-ibu dari Keluru. Iya, Keluru Ustaz. Majelis Taklim keluarga besar dari Kerinci yang ada di Jambi. Iya. Wong Kayo Galo. Wong Kayo Galo. Amin ya Bu ya. Ya, Wong Kayo itu apa artinya? Banyak emasnya, apa banyak duitnya, atau banyak tanahnya? Ya, itu jadi pertanyaan. Panggilan aja. Tapi di mana-mana kalau yang jelas kalau yang namanya dari Kerinci Wong Kayo lah gitu Bu ya. Mau dia gimana pun statusnya ya, tetap Wong Kayo. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni tanggal 12 Rabiul Awal. Ini dari malam ya, dari
sampai tadi pagi, siang ini berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat. Untuk apa? Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, terkait dengan tema kita ini, yaitu memaknai kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ibu-ibu dan pemirsa TVRI Jambi yang dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwasannya banyak nabi-nabi yang dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, banyak sekali. Namun beberapa nabi itu disampaikan risalah kepadanya, kemudian dia menyampaikan kepada dirinya ataupun kepada kaumnya, kaum tertentu. Misal Nabi Adam itu untuk dirinya dan keluarganya pada masa itu, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Lut kepada kaumnya. Banyak, itu 25 nabi dan rasul. Sebenarnya nabi itu jumlahnya banyak, ratusan ribu. Nah, apa yang membedakan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk umatnya, kaumnya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu diutus, dilahirkan di kaum bangsa Arab. Artinya Nabi Muhammad itu bukan diutus untuk orang Arab saja. Nah, ternyata rahmatan lil alamin di sini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan hanya manusia yang mukmin saja, artinya non mukmin juga dapat rahmat. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tapi juga tumbuhan, bahkan benda-benda yang kita anggap dia tidak bernyawa itu pun mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahmatan lil alamin ini mencakupi seluruh universe, kalau bahasa sekarang ya. Universe itu alam semesta ya. Nah, jadi ini semua mendapatkan rahmat. Risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad itu bukan untuk kaumnya saja seperti nabi-nabi yang sebelumnya, tapi semuanya, seluruhnya. Kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar yang mana masih dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Ustadz Edi Susanto SPD. Baik Ustadz, tadi sempat terpotong oleh jeda nih Ustadz, bahwa Ustadz menyatakan bahwa yang mendapatkan rahmat itu bukan hanya muslim ya saja, bukan hanya orang-orang Islam, tapi universal juga, baik itu kepada benda mati, baik itu kepada orang-orang yang non muslim juga nih Ustadz. Nah, tadi sempat terputus ya Ustadz, mohon untuk dijelaskan kembali nih Ustadz tentang penjelasan yang universal tadi nih Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terkait dengan rahmatan lil alamin ini, seperti yang kita lihat ya, kehadiran Nabi Muhammad itu membuat semua bahagia. Rohatil atyaru tashdu. Wah, itu kan ya selawat sering kita dengar ya. Rohatil atyaru tashdu. Nanti saya nyanyi di Al-Hawa juga. Masya Allah. Ya, jadi itu menunjukkan ketika Nabi Muhammad lahir, burung-burung bernyanyi dengan merdu, berbahagia. Nah, artinya apa? Rahmat itu dalam bahasa Arab kasih sayang. Yang dalam konteks secara umum, rahmat itu artinya seluruh kebaikan-kebaikan yang ada dikumpulkan dalam kalimat rahmat. Nah, itu namanya rahmat. Jadi tadi disampaikan secara rahmat Allah itu melalui baginda Rasul itu kepada manusia, kepada hewan, dan kepada benda-benda, bahkan benda yang mati sekalipun itu juga mendapatkan rahmat. Ada suatu kisah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, ya,
sebelum umur 40 tahun, beliau pernah berjalan di lembah-lembah bebatuan. Batu-batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan batu itu hidup. Allah berikan izin kepadanya untuk berbicara, menyampaikan salam. Alhamdulillah Nabi Muhammad sehat, mentalnya kuat. Kalau kita lewat terus ada yang bilang assalamualaikum, bilang nama kita, mungkin kita udah stres duluan, gila kan gitu ya, kaget lah siapa kan begitu. Nah, juga dalam kisah lain ketika Nabi Muhammad SAW dibuatkan oleh seorang sahabat sebuah mihrab, mimbar seperti itu ya, mimbar yang sebelumnya Nabi itu bersandar di pohon kurma di Masjid Nabawi itu. Nah, ketika Nabi sudah diberikan mimbar, itu pohon kurma menangis. Dan yang mendengar tangisannya bukan hanya Rasulullah tapi juga para sahabat. Nah, setelah dilihat ini siapa yang nangis, nggak ada sahabat, nggak ada yang nangis. Ternyata pohon kurma yang tadinya jadi sandaran Rasulullah ketika memberikan tausiah, ketika bersama para sahabat di majelis bersama sahabat di Masjid Nabawi tersebut. Nah, itu menangis. Dia menangis kenapa? Dia sedih karena Rasul sudah tidak bersandar lagi sama dia. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW dengan rahmatnya Rasul berbicara kepada pohon kurma itu, katanya, mau jadi sandaranku nanti di surga atau di dunia saja. Nah, maka pohon itu pun menjawab, milih untuk di surga bersama Rasulullah SAW. Nah, artinya bukan hanya manusia, tumbuhan, tapi benda yang mati sekalipun itu juga mendapatkan rahmat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini yang dirisalahkan kepada baginda Rasul itu disampaikan kepada umat manusia seluruh alam, zaman apapun, baik di zaman Nabi Muhammad masih hidup ataupun setelah itu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, risalahnya tetap berlaku. Sedangkan risalah para nabi dan Rasul yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Dari zaman Nabi Musa ada risalah aturan begini dan begitu, Nabi Isa begini dan begitu, itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin, secara universal, menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Yang lebih dikerucutkan lagi ya, Allah akan memberikan rahmat khususnya kepada kita muslim. Itu rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Sedangkan untuk orang yang non muslim, dengan pilihan mereka yang non muslim ya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Dalam hadis disebutkan fitrah yakni fitratul Islam, yakni dalam fitrah keislaman. Sebenarnya kita semuanya Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi ataupun juga yang menjadikannya Majusi. Nah, jadi orang tua yang menggiring anak itu bisa jadi agama Kristen ya, agama Yahudi dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW melalui rahmatnya itu ditunjukkan daripada akhlak Rasulullah SAW. Nah, akhlak ini ya kita lebih eksplisit lagi ya. Akhlak ini yang ditunjukkan kepada umatnya ini adalah akhlak-akhlak yang mana harus kita implementasikan ya. Nabi itu sebagai contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Artinya yang dicontoh kehidupan Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana berjalan, bagaimana makan, bagaimana minum, semuanya dicontohkan. Itu akhlak. Allah memuji Rasulullah, fa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya akhlakmu itu wahai Muhammad adalah akhlak yang
yang paling tinggi. Nah, dan disitulah kita sebagai umat Nabi Muhammad melihat akhlak Rasul ini, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya, menirunya daripada akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak ini dibagi-bagi juga. Maksudnya begini, Rasulullah itu mengajarkan bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana berakhlak dengan sesama manusia. Atau kalau kita dalam bahasa Arab itu disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, vertikal dan horizontal. Itu hubungannya harus pas. Nah, itu diajarkan melalui akhlak. Lalu akhlak kepada Allah itu seperti apa? Akhlak kepada sesama manusia itu seperti apa? Nah, akhlak kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Nah, kita melihat Rasulullah itu diutus di kaum jahiliyah. Orang-orang yang jahil itu bahasa Arabnya bodoh. Bodoh artinya dia bukannya dia tidak mengenal Allah, dia dikasih risalah sebelumnya, mereka kenal dengan Allah, namun mereka membuat berhala sebagai perantara. Berhala itu dijadikan Tuhan oleh mereka. Kalau Allah kejauhan, Tuhan kejauhan, ambilnya berhala, minta sama berhala. Nah, itu mereka jahil, bodoh. Tidak ada kemuliaan yang mereka pegang, barbar, ibaratnya seperti itu ya. Tidak ada aturan gitu. Tidak ada aturan, bebas. Nah, pada zaman itu, apalagi mohon maaf, wanita itu diperjualbelikan di pasar-pasar, di sel 50%, 90%, mungkin gitu ya. Tapi kita nggak berada di situ ya. Ustaz, ya. Pada zaman itu. Nah, makanya datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat wanita menjadi mulia. Nah, bahkan surga pun diletakkan di bawah kaki seorang wanita yang kita sebut dengan ibu. Nah, itu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi akhlak tadi yang pertama, akhlak kepada Allah. Kita haruslah beriman kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kita haruslah yakin kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kita haruslah meminta tolong kepada Allah, bergantung kepada Allah. Cuman masalahnya sekarang akidah umat, khususnya umat Islam, itu sudah banyak tergerus oleh kebudayaan, oleh informasi teknologi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mengakibatkan mereka ya kadang Allah pun diduakan. Seperti itu jadinya. Itu akhlak kepada Allah. Ya. Kemudian beribadah hanya karena Allah, bukan ibadah karena orang. Bukan ibadah karena mertua, karena orang tua, karena nggak enak sama tetangga. Tetangga sedekah 1.000, tetangga sedekah 100.000 ya Bu, ini ada sedekah, ini tetangga sebelah 100.000. Nggak enak saya masa ngasih 100.000. Aduh, saya kasih 200. Gitu. Itu artinya ya sedekah karena orang kan ingin dipuji. Nah, na'udzubillah. Ya. Nah, jadi Rasul itu ingin meluruskan hal-hal tersebut, ya. Itu yang Rasul ajarkan kepada kita. Pertama, beribadah kepada Allah hanya karena Allah. Yang kedua, beriman hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena hati-hati Ibu, kita ini sering terjatuh kepada kemurtadan. Dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan murtad itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, murtad i'tiqadi, keyakinan. Yang kedua, murtad qauli, yang dengan perkataan. Yang ketiga, murtad fi'li, yang berdasarkan perbuatan. Nah, murtad i'tiqadi itu seperti apa? Contoh, kalau kita dapat informasi semua agama sama kok, agama Buddha, Kristen, Hindu, semua mengajarkan kebaikan, ujungnya sama kok kepada Tuhan.
ada orang beranggapan ini orang pluralisme ya, orang yang percaya agama itu sama. Nah, ya itu bahaya. Nah, ini maaf, biasanya itu apa, produk-produk dari Yahudi sana untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Agama itu sama kok. Itu lihat aja orang Buddha, orang Hindu, semuanya ini kok baik semua kok, ujungnya kepada Tuhan kok. Kalau kita percaya dengan itu, maka itu murtad i'tiqadi, secara keyakinan kita sudah rusak. Nah, yang kedua, murtad qauli, perkataan. Contoh, maaf nih, ibu mau cari calon menantu ya. Nah, ini ya calon menantu. Selektif ya Ustaz? Ya, selektif. Kamu apa kerjanya? Begini. Kamu apa, kesini naik apa? Gitu. Ayah mungkin seperti itu ya, sampai pekerjaan dan lain sebagainya. Terus dia bilang sama anaknya, udah jangan, kamu kalau nikah sama dia susah, melarat nanti. Nah, itu nggak boleh Bu. Nggak boleh Bu ya, Iya. ternyata ya Bu. Nah, itu nanti jatuh kepada murtad qauli. Perkataan. Iya, hati-hati. Kenapa? Karena kita mendahului takdir Allah. Belum tentu kalau dengan yang ini anak kita sengsara, melarat. Jangan-jangan dia bahagia, kan belum terjadi. Semuanya berada dalam takdir Allah. Mana tahu banyak rezekinya ya. Iya, Ustaz, mana tahu banyak sama yang rezeki. itu, Bu. Jadi memang harus selektif mungkin dari bidang agamanya aja kali ya Ustaz. Atau memang ada kriteria tertentu nih Ustaz. Ibu-ibu ini pasti di pertanyaan dia bahas ini nih. Jadi kalau itu kayaknya pembahasannya lain lah kita ya. Kalau di sini nanti beda dengan tema kita ya. Mau cari calon menantu. Ya. Nanti Bu, temanya lain aja lah Bu ya. Yang jelas semuanya perlu pertimbangan dan pandangan. Tapi jangan sampai nanti ketipu. Ya, lihat pakai Pajero ya, tahu-tahu rental kan begitu. Maaf. Contoh aja. Nah, qauli ya, perkataan. Aduh, kayaknya hujan bukan kayaknya. Hujan nih, udah nggak usah nyuci deh, hujan. Itu nggak boleh juga. Atau nggak boleh foto bertiga, nanti mati. Yang di tengah, qauli itu mendahului Allah. Itu nggak boleh. Apapun yang mendahului ketetapan Allah itu nggak boleh. Itu bisa jatuh dalam kemurtadan. Kemudian yang terakhir itu murtad fi'li, perbuatan. Contohnya mau ada acara hajatan, masih nusuk cabai, bawang putih, bawang merah, apa itu yang di atasnya lagi? Ya cabai rawit ya. Ya pakai lidi ya, ditusuk pakai lidi, terus ditaruh di penangkal hujan. Itu nggak boleh ya Ustaz ya? Ya nggak boleh, itu sudah murtad jatuhnya. Apalagi datang ke dukun. Dukun modalnya cuma air putih. Kata dukun, hari ini kamu nggak baik, kamu nikahnya hari ini saja. Terus ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah Dukun? Nggak boleh kentut seharian. Akan repot. Ya kan repot jadinya. Makanya jangan datangin dukun. Berarti itu bentuk dari murtad fi'li. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masya Allah, begitu indah lantunan kasidah ya Ibu ya dari Gambus El Hawa. Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Baik Ustadz, tampaknya ibu-ibunya udah nggak sabar nih ingin bertanya tentang tema kita pada hari ini. Dipersilahkan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Herni dari Majelis Taklim Desa Keluru Kerinci yang ada di Kota Jambi. Bertanya Pak Ustadz, Pak Ustadz gimana nilai ibadahnya apabila Maulid Nabi itu dilaksanakan di rumah atau di masjid?
Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali nih Ustaz pertanyaannya. Gimana nih apabila kita merayakan ya, kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Kita merayakan baik itu di rumah kita, baik itu di masjid. Itu bagaimana menurut pandangan Islam lah lebihnya Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Merayakan Maulid Nabi itu hukumnya apa sih? Kan itu ya pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh orang. Nah, terus kita nanya, Nabi Muhammad itu siapa? Kenapa mesti kita rayakan? Nabi Muhammad itu adalah, Ibu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, hadis qudsi itu adalah kalimat Allah tapi disampaikan oleh Rasul dalam hadis. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Selain dirimu tidak akan aku ciptakan. Itu kalau bahasa lainnya. Artinya kita pun nggak ada. Kita tidak ada di dunia kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini adalah Rasul terakhir untuk seluruh umat yang ketika sebelum dia meninggal, wafat, yang dia ingat bukan istrinya, bukan anaknya, tapi umatnya. Kalau kita mau meninggal, yang kita ingat siapa? Ya nggak usah pas mau meninggal. Kalau kita pingsan terus siuman, yang kita ingat apa? Biasanya kecelakaan misalkan, pingsan. Yang diingat ingat motorku, akan begitu. Ya kan? Motor, mobilku gimana? Atau istriku mana gitu, atau keceplos yang lainnya kan gitu kan. Nah, Nabi Muhammad itu sebelum meninggal yang dia ingat itu umatnya. Dalam usul fiqh disebutkan hukmu kulli syai'in ibahah, ya, al-ibahah artinya mubah, boleh segala sesuatu sebelum ada dalil yang mengharamkannya, maka itu boleh dilakukan. Jadi MUI pun juga mengeluarkan fatwa boleh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara logika kita ini pun ya, Nabi Muhammad itu yang paling cinta kepada umatnya, artinya paling cinta kepada kita. Kenapa tidak kita merayakan, memperingatinya, ya, atau mengingatnya seperti itu? Abu Lahab saja itu paman Nabi, ya, dia diringankan siksanya di dalam kubur karena dia pernah membebaskan Suwaibah, budaknya. Bebaskan budak itu ya mungkin tingkatan harganya sekitar berapa puluh sampai ratus juta seperti itu, karena dia senang ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Itu diringankan siksanya. Nah, yang orang kafir saja diringankan siksanya, apalagi kita orang mukmin, kemudian kita beriman kepada Rasul, kepada Nabi, kita cinta kepada Rasul, ya apalagi alasan lain. Nah, terus kalau antara di rumah dan di masjid gimana? Yang kita lihat bukan tempatnya, akan tetapi fi'ilnya, ibadahnya, amalnya, perbuatannya, dan tergantung pada niatnya. Nah, takutnya nanti niatnya di rumah aja. Kenapa? Saya baru rehab rumah, renovasi kan begitu. Rumah saya luas. Iya, innamal a'malu binniyat. Jangan-jangan biar ke rumah supaya orang bisa lihat tangga baru, ya, bisa lihat keramik baru, begitu kan, atau taman baru, ya, begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bikulli shawab. Masya Allah Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Asni Rusli, berasal dari Keluru Kerinci, Majelis Taklim Keluru Kerinci yang berada di Jambi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita
memaknai suri teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan. Masya Allah, Ustaz. Silakan Ustaz, langsung dijelaskan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah kita ketahui dalam Al-Quran itu disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Rasul Nabi Muhammad itu dia seorang anak. Nabi Muhammad itu seorang pemuda. Nabi Muhammad itu seorang pedagang, ya, entrepreneur man, ya. Iya. Entrepreneur man. Entrepreneur. Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin. Nabi Muhammad itu sebagai panglima perang. Nabi Muhammad sebagai suami. Nabi Muhammad sebagai seorang ayah. Semua figur yang ada pada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah akhlak. Nah, apapun yang dilakukan oleh Rasul itu bukanlah semata-mata la yantiqu anil hawa, bukan semata-mata karena keinginan dia. Akan tetapi in huwa illa wahyun yuha, dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara kita meneladaninya? Ibu, sekarang sudah banyak majelis, ya, salah satunya majelis taklim. Nah, yang kita pelajari hadis-hadis Rasul, bagaimana cara Rasul berjalan, bagaimana cara minum, bagaimana cara makan. Nah, yang semua yang ringan-ringan, kalau selagi kita mampu lakukan. Ya, tapi kalau yang wajib bagi Rasul itu salah satunya tahajud. Itu tahajud wajib bagi Rasul, tapi sunnah bagi umatnya. Nah, karena beda levelnya kan. Nah, Rasul umatnya di bawah, Rasul tinggi, wajib. Nah, kalau kita sunnah. Kalau seandainya wajib, ya, maaf, seperti sholat tarawih. Tarawih itu kan hanya ada di bulan Ramadan, ya kan? Itu pun sunnah. Rasul sangat ini berat nanti umatnya kalau melaksanakan itu jadi wajib. Sikat gigi, Rasul pakai siwak. Nah, kata Rasul, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku wajibkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, kira-kira kita sanggup enggak? Nah, tapi apa kata Rasul tadi? Kalau tidak memberatkan, bersiwak aja mungkin Rasul sudah mikirnya berat bagi kita, apalagi yang lain. Nah, jadi cara meneladaninya itu yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang masih kita mampu lakukan, dan itu continue terus-menerus secara istiqomah. Minum pakai tangan kanan, minum jangan langsung glek-glek habis. Sunnahnya Rasul itu minum bismillah, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Satu teguk. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu 3 kali. Nah, nanti kalau saya minum semua habis. Iya. Nah, karena dari aspek kesehatan pun ada ininya, ya, ada dampaknya, efeknya. Makan dengan tangan kanan. Kita lihat banyak orang makan berdiri, sedangkan Rasul menyebutkan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum, ya, jangan minum kalau kamu dalam keadaan berdiri. Minum saja tidak boleh berdiri, apalagi makan, apalagi sambil lari. Nah, kan begitu. Nah, yang ringan-ringan, puasa Senin Kemis, ya, sholat tahajud, sedekah, ya, nah, semua itu kita lakukan dengan tujuan inilah sunnah Rasulullah. Kalau kita memang cinta dengan Rasul, maka man ahabbani fa ahya sunnati. Nah, orang yang cinta kepada Rasul itu adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, seperti itu Ibu, ya. Ada satu lagi nih Ustaz yang ingin bertanya, ya Ibu, ya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samirda. Saya dari Majelis Taklim Desa Keluru, Kerinci yang berada di Kota Jambi.
Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Iya Bu, siap. bagaimana saya ini punya tetangga non-muslim? Hanya itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kurang lebih Ibu ini bertanya gimana nih ukhuwahnya nih Ustadz, gimana sebaiknya kita untuk bersilaturahmi ya Ibu ya, seperti itu ya, bersama tetangga yang non muslim. Mungkin ketika kita merayakan perayaan Islam, nah itu bagaimana kita sebaiknya dalam berukhuwah ya Ibu, seperti itu ya Ibu ya. Supaya ibunya nggak canggung nih Ustadz, bagaimana untuk menghadapi keseharian bersama dengan non muslim ya Ibu ya. Mohon dijelaskan Ustadz. Baik Ibu, ini juga termasuk yang seperti tadi yang belum saya sampaikan, yaitu akhlak sesama manusia. Hablum minan nas ya. Hablum minan nas, an-nas itu jamak dari manusia. Manusia banyak berarti ya kan. Berarti bukan hanya dengan seorang mukmin saja. Kalau dengan orang muslim itu yang tidak boleh kita lakukan kepadanya itu menyakiti hatinya, mengambil hartanya, menumpahkan sama muslim. Dan itu juga berlaku kalau kita lihat sesama manusia. Walaupun dia bukan orang muslim. Jadi kalau orang muslim tadi ingat, yang kita tidak boleh itu mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, kemudian menyakiti hati atau muru'ah atau menyakiti kehormatannya. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian kalau untuk dengan orang non muslim, Nabi pun juga hidup dengan orang-orang non-muslim di Madinah Al-Munawwarah. Nah, selagi mereka ini tidak mengganggu secara akidah kepada kita, atau mereka tidak nyuruh kita, yuk ikut merayakan Natal, paling enggak, kok kamu enggak ngucapin selamat Natal sama saya, kan begitu. Nah, itu sudah mengganggu akidah namanya. Selagi tidak mengganggu akidah, silakan bersahabat, silakan bekerja sama, ya silakan kita mau berhubungan dengan mereka, tapi ya kita lihat juga ya Bu ya, maklum kadang ya namanya kita ini kan hidup bertetangga, itu hak kita dan hak tetangga mempunyai hak yang sama dan terbatas. Hak kita pun terbatas dengan hak mereka. Mau hidupin musik ya lihat juga ini tetangga, seperti itu kan. Baik ini Ustaz, misal. Masya Allah. Jadi selama tidak mengganggu akidah, ya, silakan. Makan minum pun juga harus diperhatikan, ya karena ada hak yang halal bagi mereka, diharam bagi kita. Iya, baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita mohon izin jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Baik Ustadz, tampaknya kita telah berada di penghujung acara nih Ustadz. Kami mohon kesimpulannya nih Ustadz untuk program acara kita pada hari ini. Persilahkan Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kita membahas tentang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namun lebih kita simpulkan, artinya Islam itu disampaikan kepada seluruh umat, ya, baik dari masa Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman, tanpa membedakan suku, warna kulit, ras, tua, muda, laki-laki ataupun perempuan. Semuanya sama. Artinya apa? Islam ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisik kita, akan tetapi yang Allah pandang adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, jism, tubuh, wala ila suwarikum, juga bukan memandang kepada penampakan, appearance, performance, ya, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kita. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah itu
seorang budak hamba sahaya dulu, orangnya hitam, kulitnya hitam. Ya, kita aja mungkin yang normal kalau ada kawan yang agak beda dikit, ya Bu ya, jilbab beda nih, udah dicuekin ya. Nah, Bilal bin Rabah itu sendalnya sudah ada di dalam surga. Beliau dijamin masuk surga. Nah, Rasulullah menyampaikan itu kepada umat manusia bahwasanya Islam tidak memandang latar belakang apapun, semuanya sama di sisi Allah, yang membedakan adalah takwa. Seperti itu mungkin untuk konklusinya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah baik di dunia nanti sampai di akhirat, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih Ustadz telah hadir di TVRI Jambi, berkah selalu. Dan untuk ibu-ibu juga terima kasih telah hadir di TVRI Jambi. Terakhir mari sama-sama kita dengarkan gambus dari El Hawa. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.